ucapkan kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Karena kalian semua baik-baik hari ini kan? Gimana? Udah mandi apa belum tadi? Udah, Bu. Udah mandi. Udah sarapan? Udah, Bu. Oke, berarti sudah mandi, sudah sarapan. Berarti sudah semangat untuk belajar hari ini kan? Iya, Bu. Udah semangat? Udah, Bu. Oke, Ibu periksa dulu kerapian kalian. Coba dulu Ibu periksa dulu kerapiannya. Udah rapi. Rapi kali restu hari ini. Jawa lagi, aduh manis sekali lah senyumnya. Udah rapi semuanya. Siapa pikir hari ini? Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Rapi kali dan bersih rapi ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah pikir hari ini ya. Iya, Bu. Dan Ibu akan mengabsen kalian. Jadi dengar namanya yang Ibu panggil. Udah? Dengar namanya ya. Abi. Hadir, Bu. Asila. Hadir, Bu. Mana Asila? Bapak Ibu nampak Asila? Oke. Cahaya. Hadir, Bu. Senyumlah sedikit hasil Cahaya. Emia. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Julia. Hadir, Bu. Mana senyum Bu Julia? Kaila. Hadir, Bu. Kok kecil kali Kaila? Besok tidak kemari ya Kaila? Nggak nampak Ibu. Melisna. Hadir, Bu. Ih, kenapa suara mesra Melisna? Banyak nyanyi kau ini pasti. Mikaela. Hadir, Bu. Ya kan? Mikaela senyumnya manis, semangat dia. Nafisa. Hadir, Bu. Ih, semangat kali Nafisa. Olan. Hadir, Bu. Bines. Hadir, Bu. Semangat juga ya Bines. Restu. Hadir, Bu. Tengoklah Ibu Restu. Oke. Renor. Bu. Jawa. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua hari ini ya. Hadir semua 15 orang. Tidak ada yang sakit. Moga kita gak sakit ya. Biar kita bisa sekolah ya, dan mengikuti pelajaran hari ini seterusnya. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena kehadiran kalian itu penting. Kenapa Ibu bilang penting? Karena hadir saja kita pun belum tentu mengerti apa materi yang Ibu sampaikan. Apalagi kalau tidak hadir. Pastinya materi untuk hari ini kalian akan ketinggalan kalau tidak hadir. Oke? Berarti kalian harus jaga kesehatan kalian agar bisa seterusnya mengikuti pelajaran. Oke? Jadi jangan main-main hujan. Apalagi sekarang musimnya hujan kan? Tadi malam hujan, semalamnya hujan, setiap hari hujan kalau bisa dibilang hari ini. Ya? Sekarang karena kita sudah berhubungan dengan P5, ya, apa itu P5? Nggak ingat? P5 itu adalah berhubungan dengan Pancasila. Pancasila, kita harus berhubungan dengan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sebelum kita bernyanyi dulu, terlebih baik kita doa. Oke, pimpin doa Restu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Restu. Dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tunggu ya. Ibu akan putar lagunya. Ya, Ibu putar lagunya. Ikuti musiknya ya. Tunggu ya, Ibu akan putar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi.
hari ini. Sekarang setelah kita melakukan lagu Pancasila, baru kita speaking kita lagi. Tepuk semangat. Masih ingat rupanya ya? Oke, tepuk semangat. Pipi Melisna. Tepuk semangat. Kok kurang semangatnya? Masih 50% ini semangatnya ini. Oke, sekali lagi ya. Ayo Melisna. Tepuk semangat. Masih belum semangat. Kenapa? Tapi udah sarapan? Udah kan? Udah mandi? Udah. Jadi bisa semangat lagi? Sesuai dengan ibu bilang semangat, semangat ya. Tunjukkan semangatnya Restu. Tegak, duduk doang. Oke, bersemangat. Nah, Melisna, ayo Melisna. Tepuk semangat. Oke, kan udah semangat. Berarti ketika sudah semangat, kita akan merefleksikan diri. Udah? Merefleksikan diri itu kayak mana, Bu? Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tapi tidak ada dengan suara. Karena kita tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, kita menapas itu coba napas dulu. Ada suaranya enggak? Enggak ada kan? Kalau dia yang bersuara itu karena dia sakit. Kita sehat semua di sini kan? Oke, coba dulu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang cerpen. Oke. Minggu lalu sudah pernah kita pelajari cerpen. Bukan bukunya kok, jawab cerpen. Ya. Cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek. Ya. Keluarkan buku bahasa Indonesianya. Restu, mana buku bahasa Indonesianya? Oke, keluarkan buku bahasa Indonesianya nak. Buku tulisnya dah. Hari ini kita belajar tentang cerpen. Siapa di sini yang sudah pernah baca cerpen? Tunjuk tangan. Tunggu, masih itu ya. Jawab. Apa judulnya? Kelinci dan kura-kura. Di mana Jawa baca? Di buku. Oke, di buku. Buku bahasa Indonesia pasti kan? Nggak mungkin buku matematika. Saya Bu. Oke, Ayla, apa judulnya Ayla? Ikan ajaib raksasa. Oke, ikan ajaib raksasa. Di mana Ayla baca? Di HP Bu. Di HP. Oh iya, dari HP tidak cuma bisa kita main game. Ya. Dari HP juga kita bisa belajar. Tapi jangan sering main HP ya Ayla. Oke, siapa lagi yang udah pernah baca? Gak ada? Habis. Oke, dari cerpen tersebut kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah mengamati video cerita pendek. Peserta didik dapat menyebut unsur apa? Intrinsik cerita dengan tepat. Ya. Melalui membaca cerita pendek, peserta didik dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi sekarang sebelum kita memutarkan video, ya, bukan memutarkan video ini yang akan kalian amati, tapi kita buat kesepakatan dulu. Apa kesepakatan kita, Bu? Nah, kesepakatan kita adalah tidak boleh mengganggu teman satu sama lain. Contoh Restu bikin dapat kuping si Abi, dan dicolek-coleknya lagi Abi. Itu merupakan mengganggu teman, dan tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Itu kesepakatan kita. Di mana nanti tidak mengerti, boleh bertanya. Oke? Jadi kita pembelajaran kita akan menyimak video. Dengan
jawab. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Hito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hayalah, kumaha ada mah. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan nggak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Ground. Coklat. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek. Tunggu ya, mati lampu, bentar. Oke, mati lampu kayaknya ini aku. Ya, berhubung mati lampu, kalian mata kalian semua masih terang. Lampu. Iya, mati lampu ini kan. Ya, berhubung mata kalian masih terang semua, kita lihat dari laptop aja ya. Nampak nggak? Coba ya. Nampak nggak? Nampak dari situ? Nampak Jawa? Nampak? Ya. Ya, nampak Jawa? Oke. Ines nampak? Blender, nampak nggak? Oke. Kita ulangi ya, karena mati lampu tadi. Ya, kita ulangi. Nah. Tunggu ya, biar dibuat bu pipi dulu bentar ya. Oke. Dan kita ucapkan terima kasih buat Bu Pipi ya. Dan apa semuanya kan? Apa Jawa? Apa Bu? Oke. Itulah kan, karena cuaca ini tidak bagus kan. Mati lampu, hujan Ibu bilang. Dan
Bu akan putar ya. Nampak semuanya kan? Nampak, Bu. Nampak? Nampak, Bu. Putar sepeda. Ya. Bu geser dulu ya sepeda. Dari situ nampak, dari sini. Oh kipas. Oh kipas yang mati ya kan? Dari tabungan kalau di sini ya kan? Dan nampak? Nampak Jawa? Nampak Pines? Oke, sekarang ibu akan putar. Dengar ya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Vito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Kumaha ada Mam? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan nggak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku mengerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Galang. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru abang main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No chance and not responsible. Oh mama my, you got me fly so fast. You just give me the nice. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku se koko dao ya rape soedoreri wuflenso bani dema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ya teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Oke.
Ya, setelah kita melihat video tadi, hidup lampu kan? Itulah doa tadi Ibu, makanya hidup lampu itu. Ya, setelah kita melihat video tadi, kalian dengarnya tadi kan? Dengar tidak? Ya, udah dipahami? Oke. Jadi tadi kita masuk pembelajaran tentang unsur intrinsik. Jadi dalam unsur intrinsik dia ada beberapa tahap, yaitu tema dan penokohan dan lalu apa jawab? Latar. Terus apa Melisna? Apalagi setelah latar? Gaya bahasa. Setelah gaya bahasa apa lagi? Apa Ila? Ayo. Sudut pandang Kaila. Dan satu lagi adalah amanat. Ya. Dari unsur intrinsik tersebut ada dia namanya tema, penokohan, ada dia alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang dan amanat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tema apa Restu? Tema memang biasa tidak ditulis oleh Pengarang. pengarangnya. Oke. Dari sebuah cerpen, kalau kita baca, kadang kita sudah dapat menentukan temanya dari cerpen tersebut. Sedangkan penokohan, apa itu penokoh, Julia? Bukan tidak sekadar menampilkan orang-orang sebagai tokoh. Menampilkan sebagai tokoh, dalam cerita ada dia tokoh. Dan apa itu alur, Melisna? Alur, ayo siapa yang tahu? Tulis tangan. Coba tahu? Apa itu alur Jawa? Apa itu alur? Apa? Harus tuh tahu? Apa harus tuh? Apa harus tuh? Nggak ada yang tahu? Ini pun di sini ada. Alur adalah urutan cerita. Dan urutan cerita dia menggunakan alur maju, mundur, dia menceritakan masa lalu, apa menceritakan masa depan, itulah yang dinamakan alur. Dan setelah alur apa? Jawab. Latar. Latar biasanya menceritakan tempat dan waktu. Menceritakan tempat dan waktu. Di mana kejadiannya? Di mana kejadian tersebut terjadi? Di mana cerita itu terjadi? Dan kapan waktunya? Malam hari atau siang hari? Atau bisa jadi maghrib ya? Nah, kita mati lampu lagi, udah nggak usah kita lihat itu. Dan setelah alur, apa lagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang kita gunakan ataupun pengarang gunakan itu gaya bahasa apa? Ya, gaya bahasa yang digunakan menciptakan dia apa yang digunakan? Dia persuasif atau berbentuk dialog. Gaya bahasa itu apa yang digunakan pengarang dalam menceritakan cerita tersebut. Udah? Setelah gaya bahasa apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang adalah sudut pandang pengarang menceritakan cerita tersebut. Apa itu sudut pandang, Julia? Oke, Melisna, apa Melisna? Sudut pandang adalah cara pengarang cerpen menceritakan apakah dia sebagai orang pertama, kedua, ketiga, sebagai orang di luar cerita. Oke. Berarti pengarang tersebut dia menggunakan sudut pandang apa? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Udah? Dan satu lagi, apa? Amanat. Apa itu amanat? Siapa tahu? Tepuk tangan. Melisna. Seperti tema amanat juga sering kali tidak disampaikan secara tekstual. Oke, amanat itu tidak disampaikan, tapi amanat itu apa yang kita dapat setelah menonton video atau setelah membaca cerita, itulah amanat. Oke? Udah tahu? Itu merupakan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Ya, kita balik ke video kita yang tadi. Masih ingat tidak? Dah, kita aplikasikan dengan unsur intrinsiknya. Dah, dalam
video tersebut. Kelompok sini, apa temanya? Bineka Tunggal Ika. Oke, Bineka Tunggal Ika, cocok. Di sini Berbeda-beda tapi satu. berbeda-beda tapi satu. Di sini Saling menghargai. saling menghargai. Itu yang diambil temanya yang kita dapat dari video yang kita tonton tadi. Ya, setelah tema apa lagi? Tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita tersebut siapa? Galang. Siapa Olan? Galang. Watak dari Galang tersebut cemana? Berbakat. Berbakat, Rajin. rajin, Ceria. ceria. Itu merupakan watak dari si Galang. Dan setelah watak apa? Latar. Latar kejadian tadi, cerita tersebut atau video tersebut lah. Di mana latarnya? Perumahan komplek. Oke, perumahan komplek katanya tadi. Dan latarnya perumahan komplek, tempatnya, waktunya Siang dan malam. siang dan malam. Siang dia bermain-main, malam dia di rumah. Setelah waktu apa lagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa apa tadi? Sudut pandang orang pertama. Orang pertama, karena dia menggunakan ataupun menceritakan dirinya sebagai saya apa? Karena penggarang menggunakan Kata? aku dan saya. Oke, aku dan saya itu merupakan sudut pandang. Lalu apa yang terakhir? Amanah. Amanah dari video tersebut. Kelompok sini apa yang kalian dapat? Saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan. Jadi dari saling kita menghargai perbedaan tidak boleh mengejek. Boleh, teman? Mentang-mentang kau putih, kau bilanglah, oh ya Bi, kau hitam. Itu merupakan tidak menghargai harga yang lain, tidak menghargai perbedaan. Dan dari cerita tersebut, dia tidak menghargai perbedaan. Dia tadi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang putih kali, ya? Ada dia orang Cina, ada orang apa tadi? Sunda, terus Melayu, Batak, Buddha. Dan dari tersebut dia saling berkawan. Dan dalam kelas ini coba, Jawa orang apa? Jawa. Ini orang Karo. Restu? Kau? Karo. Jawa. Dalam satu kelompok ini kalian saling menghargai perbedaan. Tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Tidak saling mengejek. Apalagi amanah yang kalian dapat? Saling bertoleransi satu sama lain. Saling bertoleransi satu sama lain. Contoh, bertoleransi satu sama lain. Agamamu apa Lan? Kristen. Asila? Islam. Ketika si Asila lah puasa di sekolah, bertoleransi tidak makan di depan Asila. Kan gitu kan? Itulah yang kalian dapat, menghargai. Dia bertoleransi ketika dia beribadah, nggak kalian ganggu. Ketika dia lagi merayakan Natal kayak Olan, kau kasih dia sekado sama Olan. Gitu dia. Itulah bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Dari kelompok sini, apa amanah yang kalian dapat? Tidak boleh pilih-pilih. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Kayak yang ibu bilang tadi di kelompok satu, berteman tidak boleh pilih-pilih. Satu sama lain harus berteman. Itulah yang dimaksudkan unsur intrinsik tadi. Dalam sebuah cerita, unsur intrinsik itu dia harus saling menghargai. Dari amanat yang kita baca, sudut pandang, gaya bahasa, alur, dan tema. Itulah yang kita pelajari tentang unsur intrinsik. Sudah semua mengerti? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang ibu akan menyuruh kalian membuka buku halaman 3. Ya, membuka buku halaman 3. Halaman 3. Tak sampai ya Restu? Iya, sampai. Sampai. Oh, halaman 3 Restu. Oke. Halaman 3. Ya. Udah dapat Renan? Oke, udah dapat semuanya kan? Ya. Sekarang dari kalian lihat tersebut, kalian baca
kalian pahami dulu, kalian baca dulu bukunya. Dah, kalian baca dulu, dalam hati bacanya ya. Jangan pula saya gitu, nggak usah ya. Kalian baca di dalam hati dulu, kalian pahami dulu. Dan ibu kasih dulu waktunya 5 menit lah, kalian baca dulu. Ya, waktu kalian membaca sudah habis, dari 5 menit lah ya. Ya, sekarang ibu akan membagikan kelompok kalian. Berhubung kalian sudah duduk per kelompok, jadi kita yaitu kelompok 1, 2, 3. Ya, inilah yang dinamakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Ya. Bukan bagikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Ini LKPD-nya. Ibu akan bagikan. Ya. Ini untuk kelompok 2. Ya. Enggak cuma 3. Oh ya. Ini untuk kelompok 1. Ya. Sekarang dari cerita yang kalian baca tadi tentang judulnya tentang Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Ya. Sekarang kalian diskusikan. Ya. Udah ada kan di LKPD kalian itu udah ada soalnya? Udah ada soalnya? Udah. Udah soalnya itu kalian kerjakan. Ya, nomor kelompok 1, nomor 1 sama nomor 2. Kelompok 2, 3 dan 4. Nomor 5. Kelompok ini 5 dan 6. Oke, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian kerjakan. Kerjakan. Ya, kerja kelompok ya. Oke, ini dia dulu. Pokoknya kalian apa? Tentang apa? Cara mana? Gaya bahasa. Kalian lihat apa gaya bahasa pengarang dan amanatnya yang kalian dapat. Ya, kalian tentang apa? Mencari permasalahan. Permasalahan dan apa? Latar cerita. Oke, kelompok 1 apa tugasnya? Dari KPD-nya tadi. Mencari tokoh utama dan mencari tahu cerita. Oke, membaca. Di sini kalian akan tahu apa itu tokohnya dan tokoh pembantunya.
Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap semuanya? Oke, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Udah? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Di sini kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Untuk pertama dulu yang tampil. Mana ya? Ibu pilih kelompok siapa? Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Jahwa, saya Restu, saya Mia, saya Abi, saya Nafisa. Mencari tokoh utama dan 3 tokoh pendamping serta watak tokoh. Tokoh utama Hana, pemberani. 3 tokoh pendamping: guru, Pertiwi, bijaksana. Juna, suka cari perhatian, ceria. Agni, ramah, pintar. Mencari tahu alur cerita. Aku anak Indonesia. Alurnya alur maju, menceritakan atau pola pengembangan cerita menarik dan mudah
dipahami, serta tidak menceritakan masa lalu. Oke. Kelompok 1 sudah menampilkan atau membacakan hasil diskusinya. Semuanya bagus untuk kelompok 1. Ide, kita kasih dulu oke. Oke kak? Oke. Oke, kita kasih tepuk oke dulu sama kelompok 1. Caranya? Caranya tepuk oke. Kasih O, kasih K, kasih Y. Oke. Oke untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3 dulu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan. Berdirilah Renor. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota. Julia, Farhan, Ayla. Baca. Oh, berdirilah Farhan. Menentukan gaya bahasa dan sudut pandang cerita. Gaya bahasa persuasif ataupun gaya bahasa sudut pandang orang pertama karena pengarang menggunakan kata aku atau saya. Mencari awal dari teks cerita. Aku anak Indonesia. Anak yang kami dapat dari cerita tersebut adalah kita harus percaya diri dan pemberani. Kita merasa mempunyai masalah dan kita bersama-sama harus saling Menghargai. Oke. Oke nggak kelompok 3? Oke. Oke nggak kelompok 3? Oke. Kita kasih apa? Kita kasih tepuk? Oke. Ayo tepuk oke. Kasih O. Kasih K. Kasih Y. Oke. Oke kelompok 2. Oke semangat Melisna. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota kelompok. Saya Melisna, saya Asira, saya Cahaya, saya Olan, saya Finas. Mencari permasalahan yang dihadapi anak, kekhawatiran karena belum mahir berbahasa Indonesia, mencari latar cerita tempat di sekolah waktu pagi hari. Oke, itu yang didapat dari kelompok 2. Permasalahan yang dihadapi dan mencari cerita. Oke. Oke nggak kelompok 2? Oke. Oke nggak kelompok 2? Oke. Oke. Kita kasih apa? Oke. Kasih tepuk oke. Kasih O. Kasih K. Kasih E. Oke. Oke. Berarti dari hasil diskusi ini, Ibu dapat simpulkan bahwasanya peserta didik Ibu dari kelompok 1, 2, 3 sudah mulai memahami ataupun sudah memahami lah Ibu bilang. Sudah memahami bahwasanya unsur intrinsik dalam cerita pendek. Udah? Jadi setelah simpulannya kalian sudah memahami unsur intrinsik, apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu alur, apa itu gaya bahasa, apa itu sudut pandang, dan apa itu amanat. Jadi dari situ sekarang Ibu akan kasih tugas individu. Tugas individu, satu orang satu mengerjakan di sini. Ya, buka halaman selanjutnya 5. Lihat ceritanya. Oke, buka buku kalian masing-masing. Buka halaman 5. Ya, dari cerita tersebut kalian cari unsur intrinsiknya. Ya, tapi slow dulu, biar nggak capek, biar nggak stres sekali. Udah tegang garis ini. Oke, coba dulu. Kita ice breaking. Kita ice breakingnya dari video yang kita cari dan cerita yang kita dapat. Kita dulu nyanyi di sini teman, di sana teman. Oke, di sini teman, di sana teman. Jadi kita harus menyanyikannya dengan semangat biar nanti mengerjakan tugas individu kalian semangat juga.
Dan sama seperti cerita, ya, tidak ada ejek-ejekan, semuanya teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Ya. Sekarang kalian kerjakan, tulisin individunya 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kalian kerjakan. Individu berarti tidak boleh menyot. Jangan. Bicara lagi.
Waktunya 5 menit lagi ya. Iya. Harus dilihat. Saya tinggal sedikit lagi. Semangat kawan. Oke, ya waktunya sudah habis. Siap nggak siap? Udah siap semua kan? Kumpul, kumpul bukunya. Oke, duduk.
Oke, ini bukunya. Julia. Abi. Namanya di badan 100. Olan. Farhan. Ayla. Selamat ya Ayla. Siapa ini gak ada namanya? Apa namanya bukunya ya jawab? Restu. Cahaya. Kaila. Nafisa. Emia. Asila. Ines. Benur. Berarti ini satu lagi nih yang ada namanya pas bukunya udah diserahkan. Ya. Dari tugas hidup-hidup dan tugas kelompok, semua siswa ataupun peserta didik Ibu kelas 6 ini sudah memahami dan sudah mengerti apa itu unsur intrinsik pada cerpen dan unsur intrinsik. Sudah memahami semuanya, apa itu tokoh, apa itu watak, latar, apa itu amanat, sudah memahami semuanya. Dari situ Ibu akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas PR di rumah untuk dikerjakan, ya. Untuk dikerjakan PR-nya halaman 6. Halaman 6. Halaman 6, bukan halaman 6. Dan minggu besok kita masuk ke dalam surat ya. Dan kalian pahami, kalian baca dan buat contoh surat 1 aja. Contoh surat 1 kalian buat di buku catatan kalian dulu, dah. Karena unsur intrinsik sudah paham, berarti kita masuk ke surat. Dah, halaman 6. Dah. Boleh disimpan bukunya. Simpan bukunya. Jaga kesehatan agar hari besok dan besoknya lagi dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran. Jangan main-main panas-panasan. Jangan hujan. Ya. Rapikan bukunya. Masukkan bukunya Melisa. Masukkan bukunya. Ini simpan bukunya. Ya, biar kita pulang. Ya, yang piket hari ini kelompok 2. Jaga kebersihannya ya Melisna, seperti kelompok 1 tadi, bersih, rapi, tidak ada yang tertib.
tinggal sampah di kelas dibikinnya. Ya? Ya, Jawa. Udah siap kita pulang semua? Siap, Bu. Ya. Jadi baju kalian harus rapi, pergi rapi, pulang pun rapi. Kenapa seperti itu? Nanti heran mama kalian. Ngapain ya tadi gurunya ini dibikin yang anakku ini? Masa pulang gak rapi bajunya keluar? Di sekolah tadi ngeremannya tuh ngapain dia pikirnya? Oke, ya sekarang sebelum kita pulang, kita buat dulu tepuk pulang. Ingat, tepuk pulang. Dapat ilmu, siap-siap pulang. Siapa di sini nggak semangat pulang? Nggak mau pulang, Restu? Mau. Kayak mana Farhan mau pulang? Oke, tepuk pulang. Dapat ilmu, siap-siap Pulang. Oke, pimpin doa Restu biar kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang mana yang paling rapi? Itu ibu duluan buat pulang. Rapi semua. Oke, coba. Kelompok Jawa.